Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kefi Khailila Afif dari Prodi Perbankan Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membahas tentang pengertian perusahaan, tujuan pengusaha mendirikan perusahaan, fungsi-fungsi perusahaan, dan apa saja unsur-unsur pokok pada suatu perusahaan. Apa itu perusahaan dan apa itu pengusaha? Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus-menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia. Dan apa itu pengusaha? Pengusaha itu adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Tujuan dari pengusaha mendirikan perusahaan dikategorikan menjadi dua, yaitu tujuan ekonomis dan tujuan sosial. Tujuan ekonomis berkaitan dengan segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya di dalam berbisnis. Contohnya, mendapatkan laba, keinginan konsumen, tenaga produk, kualitas, harga, kuantitas, inovatif. Yang kedua, tujuan sosial. Selain tujuan mencari keuntungan, perusahaan juga memiliki tujuan sosial. Hal ini dilakukan dalam rangka tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan di mana tempat kedudukan perusahaan berada. Biasanya berbentuk tanggung jawab sosial berbentuk lembaga atau divisi yang ada di perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan juga mempedulikan apa yang menjadi keinginan investor, karyawan, penyedia, faktor-faktor produksi, maupun masyarakat luas. Dan yang ketiga, fungsi perusahaan. Fungsi perusahaan itu sendiri terbagi menjadi beberapa segi. Di antaranya, yang pertama, fungsi ekonomi. Sebuah perusahaan memiliki tugas utama, yaitu memonitoring, menganalisis, dan menyelidiki terkait perekonomian perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua, fungsi akuntan yang berguna untuk menjaga kekayaan perusahaan, memastikan prosedur perusahaan dijalankan dengan baik, menjaga keandalan informasi akuntansi, serta mendorong efisiensi kerja dalam perusahaan. Dan yang ketiga, fungsi produksi adalah menciptakan hingga menambah fungsi dari sebuah barang ataupun jasa. Proses produksi tentunya ada berbagai macam yang bisa disesuaikan dengan bidang perusahaan bergerak. Dan yang keempat, fungsi pemasaran, yaitu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan melalui proses pertukaran yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Banyak metode pemasaran yang digunakan oleh setiap perusahaan, bergantung pada kreativitas masing-masing untuk bisa mendapatkan perhatian dari konsumennya. Yang kelima, fungsi personalia. Fungsi personalia merupakan pegawai dari personel yang diberikan tanggung jawab sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Sehingga adanya fungsi personalia ini juga sangat penting untuk menjaga agar efektivitas serta efisien pekerja yang dilakukan dalam perusahaan dapat berjalan secara mulus, optimal, sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Unsur-unsur yang melekat pada suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Badan usaha. Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian mempunyai bentuk hukum tertentu seperti perusahaan dagang, PD, firma yang disebut dengan FA, PT yang disebut dengan persero terbatas, dan lain-lain. Dan yang kedua, kegiatan dalam bidang perekonomian.
Setiap perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dalam berbagai bidang yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan. Dan yang ketiga, terus-menerus. Kegiatan perusahaan hingga dilakukan secara terus-menerus. Artinya, kegiatan perusahaan harus dijadikan sebagai mata pencarian dan bukan kegiatan atau yang bersifat insidental. Dan yang keempat, bersifat tetap. Artinya, kegiatan itu tidak berubah atau tidak berganti dalam waktu singkat. Apabila terjadi pergantian kegiatan usaha, maka pergantian kegiatan usaha tersebut terjadi dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, terang-terangan. Artinya ditujukan dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akte pendirian perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akte pendaftaran perusahaan. Yang terakhir, keuntungan atau laba. Salah satu unsur perusahaan yang terpenting adalah bahwa perusahaan didirikan untuk memperoleh keuntungan atau profit. Profit menunjukkan nilai lebih yang diperoleh dari modal yang diusahakan, yaitu berupa selisih dari total pendapatan yang melebihi total biaya. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Diantasari, NIM 21210500136, Prodi Perbankan Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari kelompok 2 sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang memahami lingkungan perusahaan. Secara garis besar, lingkungan perusahaan terbagi menjadi dua, yakni lingkungan intern dan lingkungan ekstern. Lingkungan intern ialah lingkungan yang terdapat di dalam perusahaan. Lingkungan intern terbagi menjadi 5 aspek, yaitu aspek pemasaran, aspek research and development, aspek operasi, aspek sumber daya manusia, dan aspek keuangan. Aspek pemasaran adalah faktor kunci penting yang dijadikan indikator keberhasilan perusahaan, khususnya dalam menentukan target atau pemetaan pasar. Yang kedua, aspek research and development adalah suatu kegiatan penelitian dan pengembangan yang bertujuan untuk kepentingan komersial dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Yang ketiga, aspek operasi adalah aspek untuk menilai suatu kesiapan usaha dalam menjalankan bisnisnya dengan menilai ketepatan lokasi usaha, jumlah produksi, dan layout serta kesiapan mesin-mesin yang akan digunakan. Yang keempat, aspek sumber daya manusia. Menurut pendapat Faizal Rifai, sumber daya manusia adalah seorang yang siap, mau, dan mampu menyumbangkan usaha untuk pencapaian tujuan perusahaan. Yang kelima, ada aspek keuangan, adalah aspek yang sangat penting dan yang wajib ada di setiap operasi yang dijalankan oleh perusahaan untuk menilai performa finansial yang ada di perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada lingkungan ekstern. Lingkungan ekstern terdiri dari semua pihak yang berada di luar perusahaan. Nah, lingkungan ekstern terbagi menjadi dua, yakni lingkungan ekstern mikro dan makro. Materi selanjutnya ialah memahami lokasi perusahaan. Letak perusahaan merupakan tempat kediaman perusahaan, tempat perusahaan melakukan kegiatan sehari-hari. Kesalahan pemilihan lokasi perusahaan dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri, juga masyarakat atau penduduk yang bertempat tinggal di area tersebut. Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi perusahaan adalah dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, dekat dengan pemasok tenaga kerja, dekat dengan penyedia sumber tenaga atau energi, iklim, biaya transport, dan besarnya suplai modal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, selebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ainul Zahro, Prodi Perbankan Syariah 3, NIM 212102010025. Di sini saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul macam-macam lingkungan perusahaan. Macam-macam lingkungan perusahaan terdapat 5 macam. Yang pertama ada lingkungan sosial, yang kedua ada lingkungan industri, yang ketiga ada lingkungan tenaga kerja, yang keempat ada lingkungan peraturan, dan yang terakhir lingkungan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari macam-macam lingkungan perusahaan tersebut. Yang pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial termasuk demografis produk yang dihasilkan oleh suatu bisnis tertentu yang dapat meningkat atau menurun sebagai respon terhadap perubahan dalam demografis. Misalnya, peningkatan dalam populasi usia lanjut telah mengakibatkan meningkatnya akan obat-obatan resep. Yang kedua adalah lingkungan industri. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor yang merupakan ancaman dari pelaku bisnis baru, suplir, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan. Yang ketiga, lingkungan tenaga kerja. Lingkungan tenaga kerja merupakan industri yang memiliki tenaga kerja khusus dan biayanya jauh lebih tinggi. Banyaknya tenaga kerja dalam suatu industri juga mempengaruhi biaya tenaga kerja. Oleh karena itu, memahami lingkungan tenaga kerja dalam industri dapat menolong manajer perusahaan dalam memperkirakan tenaga kerja yang terjadi. Yang keempat adalah lingkungan peraturan. Di lingkungan peraturan, pemerintah menegakkan peraturan lingkungan yang dapat melarang perusahaan beroperasi di suatu lokasi atau berkecimpung dalam bisnis tertentu. Perusahaan yang bermaksud memasuki industri manapun harus mengetahui segala peraturan yang dikenakan pada industri tersebut. Yang terakhir adalah lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi merupakan kondisi lingkungan ekonomi yang mempengaruhi penerimaan atau pengeluaran suatu bisnis, jadi dapat mempengaruhi nilai bisnis itu sendiri. Ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan kerja tinggi, dan tingkat kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan juga meningkat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Farin Nuzula, NIM 212101010021. Prodi Perbankan Syariah dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang kelima, yaitu analisis lingkungan perusahaan. Yang pertama, alasan pentingnya analisis lingkungan perusahaan. Yang kedua, beberapa proses analisis lingkungan perusahaan. Dan yang ketiga, komponen analisis lingkungan bisnis. Alasan pentingnya analisis lingkungan perusahaan. 1. Agar membantu strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan. 2. Untuk dapat mengefektifkan proses manajemen strategi, karena dengan melakukan analisis lingkungan yang akan diperoleh lebih efektif. Yang ketiga, untuk membantu manajer suatu perusahaan dalam meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Selanjutnya, beberapa proses analisis lingkungan perusahaan dilakukan oleh perencanaan strategi. 1. Menganalisis hubungan antara strategi perusahaan dan tanggapan terhadap lingkungan yang dapat dipakai sebagai landasan untuk membandingkan strategi yang sedang berjalan dengan strategi yang potensial yang akan datang. 2. Menganalisis kecenderungan, faktor, dan masalah utama yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap perumusan strategi. 3. Mencoba meramalkan kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang terhadap lingkungan bisnis. Antisipasi komponen analisis lingkungan bisnis. 1. Scanning atau pemindaian. Melalui pemindaian, perusahaan mengidentifikasi tanda-tanda awal dari perubahan potensial dan kecenderungan lingkungan bisnis dan lingkungan umum, dan mendeteksi perubahan-perubahan yang sedang terjadi.
2. Monitoring atau pengawasan. Perusahaan mendeteksi perubahan lingkungan melalui observasi yang berkelanjutan atas perubahan kecenderungan lingkungan bisnis. 3. Forecasting atau peramalan. Pada peramalan, analis mengembangkan proyek-proyek yang layak atas hasil yang diantisipasi berdasarkan perubahan dan kecenderungan yang dimonitor atau tentang apa yang mungkin terjadi dan seberapa cepat perubahan-perubahan itu dideteksi melalui pemindaian dan pengawasan. 4. Assessing atau penilaian. Tujuan penilaian adalah untuk menentukan waktu dan signifikasi efek-efek dari perubahan-perubahan dan tren-tren lingkungan terhadap manajemen strategi suatu perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.